Minggu pertama bersama dengan keluarga saya menyapa saudara semua. Selamat pagi, shalom alem. Puji Tuhan. Tuhan masih berikan kita waktu, kesempatan yang baik untuk datang beribadah, merendahkan diri di bawah kaki Tuhan. Bapak Ibu, zaman ini kita sudah atau sedang mengalami pergeseran nilai. Nilai yang dahulu dianggap luhur, sekarang malah dipermainkan. Dulu dianggap sesuatu yang dijunjung tinggi, tetapi sekarang dipermainkan. Kebaikan, kesabaran, kesetiaan, kekudusan, dan nilai-nilai kekristenan yang saat itu bahkan selama ini kita begitu mendambakan, kita setia di sana, tapi sekarang manusia sudah mulai meninggalkan hal itu. Malahan kebaikan-kebaikan itu dipermainkan, dibully, dianggap sebuah kebodohan. Kondisi ini akan membuat anak-anak Tuhan goyah. Orang beriman bimbang, apakah saya harus tetap bertekun dalam kesetiaan, bertekun dalam kebaikan, bertekun dalam hal-hal yang sejati, sementara di sekitar saya, di lingkungan saya, semua sudah amburadul. Ya. Tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Firman Tuhan itu kekal dan selalu harus kita turuti. Meskipun mungkin kita menjadi minoritas atau bagian terkecil yang masih setia, yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai luhur itu, tetapi kita harus tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Walaupun dunia di sekitar kita tidak menghargai lagi kekudusan, tidak menghargai lagi ibadah, tidak menghargai lagi pelayanan, dan apa yang selama ini diajarkan oleh hamba-hamba Tuhan, tetapi kita harus kembali berpegang pada firman Tuhan. Pagi ini kita akan renungkan satu bagian firman Tuhan dalam Galatia, ya, pasal 6 Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Kita baca dengan suara terbaik, jangan saling mendahului. Saya hitung dalam hitungan ketiga, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita akan menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Iya, ini akan kita renungkan pada kesempatan ini. Poin pertama, janganlah jemu-jemu berbuat baik. Ini merupakan larangan. Paulus melarang sidang jemaat ini, dilarang jemu-jemu. Paulus melarang jemaat Galatia untuk jemu dalam berbuat baik. Hal ini saudara mengindikasikan bahwa manusia bisa jemu berbuat baik. Orang Kristen bisa jemu berbuat baik. Orang Kristen bisa kapok dalam berbuat baik. Tetapi Paulus katakan jangan kapok. Jangan jera berbuat baik. Mungkin kita dapat berkata, sudah cukuplah. Sudah cukup saya berbuat
berbuat baik kepada beliau. Sekarang saya sudah kapok. Sudah cukup saya berbuat baik kepada si A, si B. Tapi sekarang saya sudah jerah. Artinya tidak lagi berbuat baik. Karena dia berpikir sudah cukup berbuat baik. Tetapi firman Tuhan katakan jangan kapok. Jangan capek. Jangan lelah dalam berbuat baik. Jangan bosan berbuat baik. Amin Bapak Ibu. Amin. Paulus menasihati bahwa kita tidak boleh bosan. Harus tetap melakukan kebaikan. Tidak boleh bosan berbuat baik. Berbuat baik harus tetap dilakukan terus-menerus. Bukan hanya ketika kita merasa terpaksa. Ya memang kan saya harus. Saya terpaksa. Jujur seringkali saya merasakan hal yang sama. Ya. Saya kan hamba Tuhan, jadi mau tidak mau harus berbuat baik. Saya kan pendeta, mau tidak mau saya mesti baik. Tapi terpaksa. Dan saya menjerit di hadapan Tuhan. Seringkali lelah. Tetapi di sini kita diingatkan, jangan lelah, jangan jemu. Ya, bukan jamu ya, jemu. Jangan jemu artinya jangan bosan. Jangan capek, jangan letih, jangan kapok, jangan jerah. Berbuat baik. Ya. Ini merupakan salah satu nilai luhur dalam kekristenan, yaitu kebaikan. Ini juga merupakan buah roh yang dikatakan dalam pasal sebelumnya. Coba Meto, ya. Buah roh. Pasal 5 ayat 22. Pasal 5 ayat 22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Iya, ini nilai-nilai kekristenan yang Tuhan ajarkan kepada kita. Ya, buah roh. Di sana ada kebaikan, berbuat baik. Nah ini yang sekarang ditinggalkan orang. Ngapain setia? Malah seringkali kesetiaan itu diolok-olok. Setia itu artinya setiap tikungan ada, gitu ya. Artinya manusia sekarang ini tidak menghargai lagi kesetiaan. Selingkuh itu artinya selingan keluarga utuh. Selingan keluarga utuh. Jadi harus ada selingan katanya. Bermain-main dengan yang lain. Diolok-olok semua nilai-nilai ini. Kebaikan, kesetiaan, kemurahan. Apa itu kemurahan? Apa itu kesabaran? Ngapain harus sabar? Apa itu penguasaan diri? Ngapain harus menguasai diri? Hajar terus, sikat bro. Ya. Nggak ada lagi rem. Ini semua sedang digoyang sekarang. Sehingga ketika kita ada di sebuah komunitas yang mengabaikan atau yang mengecilkan, yang menghina nilai-nilai yang kita pegang, kita pun bisa goyang, termasuk kebaikan. Kita pun bisa jemu, kita pun bisa capek. Ini kok dibaikin terus anak ini kok gak pernah ada respons, ya? Dibaikin terus tetap melunjak, malah makin jadi. Bisa Bapak Ibu, bisa kita capek Bapak Ibu. Ya, akhirnya satu kali kita pikir cukup sampai di sini. Selama ini saya sudah terlalu sabar, selama ini saya sudah terlalu setia. Saya terlalu menguasai diri, selama ini saya terlalu baik. Sehingga hari ini, tanggal sekian, cukup.
sehingga kita berhenti melakukan kebaikan itu. Karena kita capek, kita nggak kuat lagi. Kita kapok, kita jerah karena kebaikan kita dipermainkan. Dulu kebaikan itu dianggap sesuatu yang sejati, sesuatu yang luhur. Oh, baik sekali si anu itu, baik sekali Pak Hutagaul itu. Saya harus menjadi baik seperti Pak Hutagaul. Kebaikan itu diteladani, kesetiaan itu diteladani. Oh, saya harus seperti dia. Oh, rajin kali si Meto itu. Oh, saya harus seperti dia. Diteladani, diagungkan, dimasyurkan. Tetapi ketika sesuatu yang baik itu diperlakukan seperti sesuatu yang menjadi permainan. Oh, rajin kali si Beto itu. Ini lagi, cuci lagi ini. Rajin kali si Beto kan, diketawa-ketawain. Ini lagi sapu ini. Ini ngapel jalan itu. Dipermainkan kebaikan itu. Ya. Dia bisa capek. Kita bisa lelah. Orang Jawa bilang dikasih hati minta jantung, gitu ya. Orang bisa lelah. Kita masih manusia, masih ada darah dan daging, belum rohani sepenuhnya. Amin Bapak Ibu. Suami bisa lelah, istri bisa lelah, anak-anak bisa lelah, gembala bisa lelah, jemaat juga demikian, sebaliknya. Bisa lelah dalam hal yang baik itu. Tetapi siang hari ini dikatakan jangan menjadi lelah. Jangan menjadi bosan berbuat baik. Jangan jemu-jemu berbuat baik. Meskipun kebaikan kita dibully, dianggap remeh, orang lain meraup keuntungan dari kebaikan kita, tetaplah berbuat baik. Amin. Amin. Kita dianggap bodoh karena terlalu baik. Terlalu baik ini Pak Gembala ini. Karena seringkali begitu. Ya. Ketika kita sudah dipandang baik, suka melakukan yang baik, malah orang makin jadi. Pinjam 100, ya. Dikasih. Kita kasih 100, enggak dibalekin. Besok lagi datang dia pinjam 200. Baik kok Pak Hutagaul itu. Nggak ditagih kok gitu ya. Pinjam 500 loss, pinjam 1 juta tetap baik, bisa dipermainkan. Satu kali Pak Hutagaul bisa bosan. Ini bapak ini gimana nih? Langsung naik pitam dia. Bro, saya bukan orang bodoh ya. Mana yang kemarin? Kembalikan semua. Bisa terjadi. Kemanusiaannya timbul. Buah rohnya tenggelam kembali. Kedagingan muncul lagi. Ya, wajar sekali. Wajar. Kalau kebaikan kita dipermainkan, karena kita baik maka kita ditipu, wajar sekali kita marah, wajar sekali kita. Bahkan sebenarnya Bapak Ibu Saudara, dalam bahasa aslinya secara harafiah artinya ini tidak jemu ini artinya jangan putus asa, jangan patah semangat. Itu artinya kita bisa patah semangat. Kok saya makin baik, kok orang lain semakin suka-suka sama saya, sembarangan sama saya. Kita bisa patah semangat. Ini benarnya nggak nilai yang saya jalani ini? Ini benarnya nggak kebaikan ini harus tetap saya lakukan terus menerus? Saya semakin baik, orang semakin kurang ajar sama saya. Ini benarnya nggak saya harus pertahankan kebaikan ini? Kita bisa goyang. Tetapi firman Tuhan tegas, jangan capek, jangan lelah, jangan bosan, terus lakukan kebaikan. Amin. Meski kita dipermainkan, meski kita dianggap bodoh, ya,
tolol, tetap jalani. Karena ini adalah firman Tuhan. Amsal katakan, Tuhan akan membuat kebenaranmu terbit seperti terang, dan hakmu seperti siang. Terlalu sabar dia. Oh, kalau saya begitu, jangan coba-coba gitu ya. Kamu terlalu sabar, bro. Kita dipancing-pancing supaya kita marah, supaya kita membalas dendam. Ya. Kita bisa tersulut emosi. Seorang Kristen bisa jemu dengan hal-hal yang sama. Bahkan bisa jemu dengan pelayanan, bisa jemu dengan panggilannya. Hamba Tuhan bisa jemu, karena hamba Tuhan juga manusia. Pendeta, gembala, penginjil bisa jemu. Itu sebabnya banyak yang meninggalkan pelayanan, banyak yang meninggalkan panggilannya karena dia capek. Maka doakan kami Bapak Ibu, amin. Doakan kami. Karena kami juga manusia biasa yang suka makan saksang. Suka sop, ya. Yang saudara makan, yang saudara nikmati, artinya masih darah dan daging. Kami belum malaikat dan tidak akan pernah jadi malaikat. Maka kita harus saling menguatkan, saling meneguhkan, dan saling menopang. Ayo tetap setia, bro. Ayo tetap setia hambanya. Tapi jarang sekali saya dengarkan itu, Bapak Ibu. Ayo tetap setia Pak Queen, setia Pak Gembala, ya. Kita tidak boleh mogok dalam berbuat baik. Katakan bersama-sama, 1, 2, 3. Kita tidak boleh mogok berbuat baik. Ya. Udahlah, mogok aja. Mogok berbuat baik. Nggak boleh ya. Nggak boleh mogok dalam berbuat baik. Amin. Amin. Udah terlalu lama saya baik, sekarang mogoklah. Sudah terlalu lama saya setia, sekarang mogok. Sudah terlalu lama saya sabar, sekarang tidak sabar lagi. Tidak seorang pun boleh berhenti berbuat baik karena sudah terlalu bosan berbuat baik. Tidak boleh berhenti berbuat baik karena sudah merasa terlalu banyak berbuat baik. Tidak boleh berhenti berbuat baik karena sudah terlalu sering berbuat baik, atau sudah terlalu banyak berbuat baik. Maka sekarang cukuplah sudah. Artinya stop. Loh, kemudian kalau kita stop berbuat baik, kemudian jadi apa? Jadi jahat. Wah, jadi jahat. Tadinya penjahit, sekarang penjahat. Suka menjahit, sekarang suka berjahat. Iya, karena dalam perjanjian lama dikatakan, saudara, bahwa zaman akan luar biasa. Orang akan mengatakan yang jahat itu baik, yang baik itu jahat. Itu juga akan kita alami ke depan. Nah, bagaimana kita dalam posisi itu? Apakah kita masih setia dalam kebaikan? Masih setia dalam kesalehan ketika iblis sudah menggerogoti kita. Saya teringat Ayub, Bapak Ibu, ya. Ayub saleh, Ayub jujur, tidak melakukan yang jahat. Ayub benar. Tetapi apa yang terjadi dalam hidupnya? Semua diambil, hartanya diambil, anak-anaknya diambil semua. Kesehatannya diambil, teman-temannya semua meninggalkan dia. Dia menjadi seorang yang korengan, bisulan, sekujur tubuhnya dari kepala sampai kakinya. Tidak ada sesuatu yang jahat yang dilakukan, semua yang baik dia lakukan, tetapi dia mengalami hal sedemikian. Maka istrinya pun datang kepada dia. Pak Ayub, kamu masih tekun saleh. Udah tinggalkan aja itu kesalehanmu dan matilah. Artinya lebih baik kamu mati daripada kamu begini. Kutukilah Tuhan Allahmu, katanya.
Istrinya mengatakan itu kepada Ayub. Berhentilah saleh, berhentilah baik, berhentilah jujur. Sangkal Tuhan, kutuki Tuhan, tinggalkan ibadah, tinggalkan pelayanan. Sudahlah. Ngapain harus melakukan itu semua? Toh ternyata yang kamu alami seperti ini. Itu kata istrinya. Tetapi apa kata Ayub? Hai engkau seperti perempuan gila. Apakah kita hanya menerima yang baik dari Tuhan? Ayub tetap dalam kesetiaannya, tetap dalam kebaikannya, tetap dalam kesalehannya. Ayub tidak pernah dikatakan oleh firman Tuhan, tidak pernah mengucapkan sesuatu yang berdosa dari mulutnya. Di tengah-tengah penderitaannya. Kalau saya mengalami sedikit penderitaan atau apapun itu namanya dalam pelayanan, saya selalu dikuatkan oleh kisah Ayub ini, Bapak Ibu. Ya, kalau saya bandingkan tidak ada apa-apanya. Amin, Bapak Ibu. Ada beberapa yang kita alami dalam pelayanan, tetapi kalau kita bandingkan dengan Ayub, oh, belum ada. Ayub tetap jalan. Nanti kemudian teman-temannya datang silih berganti mengutuki Ayub, mempersalahkan Ayub, pasti kau berbuat dosa, pasti kau. Kan begitu ya, ketika kita mengalami sesuatu yang buruk, orang akan menuduh kita. Ya, dosa apa yang dilakukan Pak Utagaul ini? Oh, dosa apa yang dilakukan Pak Queen ini ya? Kok dia bisa begitu? Seringkali memang kita tergoda untuk menghakimi seperti itu. Kemarin saya juga kaget sekali Bapak Ibu ya. Mungkin beberapa saudara terekspos juga, artinya mendengarkan berita itu. Ada seorang hamba Tuhan yang masih sangat muda. Mungkin baru perintisan sehingga dia juga cari-cari kerjaan untuk menopang pelayanan, menopang keluarganya. Ya. Dia kerja di properti, mungkin semacam marketing. Itu ditiban, saudara. Kemudian ada seorang karyawan, karena telat gajinya, tidak ada lagi beras di dapur, tidak lagi minyak, dan sebagainya. Dia marah-marah dari rumahnya. Dia ngomong, dia bawa parang, pokoknya siapapun yang ada di kantor akan saya tebas, akan saya habisin, katanya. Kemudian ternyata yang ada di situ adalah hamba Tuhan ini. Kalau nggak salah Margahuta Soit. Ya. Dia lagi live streaming untuk menjual rumah itu. Tipe sekian, harganya sekian, cicilannya sekian. Baru dia live streaming karena itu masih ada, HP-nya masih ada di situ, Bapak Ibu ya. Karena itu menjadi salah satu barang bukti juga. Kemudian dia ditebas. Meninggal saat itu juga. Dia hamba Tuhan. Saya berpikir, kenapa bisa begitu? Tragis sekali kematian hamba Tuhan ini. Nggak ada ampun, karena dia masih bicara terus kayak gitu ya, kedengaran. Kemudian HP-nya itu terbalik, ya, ke plafon. Berarti memang sekali tebas langsung meninggal di tempat. Tidak ada pergerakan lagi, tidak ada teriakan lagi. Itu yang terjadi kepada hamba Tuhan itu. Nah, kalau ada kejadian semacam ini, kita seringkali langsung cepat-cepat. Apa dosanya ya? Kok matinya begitu? Ya. Tapi itulah kejadiannya. Itulah yang dilakukan oleh teman-teman Ayub. Ketika datang menjenguk Ayub, pasti kamu melakukan dosa. Kamu mengaku aja. Kamu dosamu apa? Mengaku saja. Ayub tidak ada melakukan sesuatu yang salah. Itu semua pekerjaan iblis yang menggerogoti kehidupannya sehingga Ayub itu meninggalkan Tuhan. Itu pekerjaan iblis. Supaya dia berhenti berbuat baik, dia berhenti menjadi orang yang jujur, dia berhenti saleh, dia berhenti mengikut Tuhan. Itu tujuan iblis, Bapak Ibu. Jadi jangan pikir ketika kita sudah berbuat baik, ya maka semua akan aman. Ya, iblis malah menggerogoti kita dengan berbagai cara supaya kita berhenti berbuat baik, bahkan pada akhirnya meninggalkan Tuhan. Kita diingatkan kembali pada saat ini, jangan berhenti
Jangan mogok berbuat baik. Amin, Bapak Ibu. Apapun yang kita alami karena kebaikan yang kita lakukan, kita disalahpahami mungkin, kita difitnah mungkin, ya. Jangan berhenti berbuat baik. Sekarang berbuat baik kepada siapa? Pertama, berbuat baik kepada yang seiman. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Berbuat baik kepada yang seiman. Iya, saudara kita, keluarga kita, itu yang pertama. Itu yang kita sasar pertama. Ya, itu yang utama. Itu yang menjadi prioritas. Jangan terlalu jauh-jauh mau cari orang lain di luar sana jauh-jauh, mau berbuat baik ke Papua gitu ya. Berbuat baiklah dengan orang-orang di sekitar kita. Amin, Bapak Ibu. Iya. Dengan istri kita, dengan suami kita, dengan anak-anak kita, dengan saudara seiman kita. Kita tolong dia. Kita bantu dia. Ya. Dari hal-hal yang sederhana kita lakukan, berbuat baik. Karena saya pikir ya, omong kosong lah kita mau berbuat baik ke Libanon ya. Mau berbuat baik jauh sekali ke Libanon. Yang di sini aja dulu. Dekat-dekat dulu. Tetangga kita mungkin. Selalu kok ada ya, selalu ada orang yang membutuhkan perbuatan baik kita. Selalu ada orang yang menantikan perbuatan baik kita. Di sekitar kita, yang paling dekat. Yang paling dekat. Ya, itu dulu, itu yang pertama, itu yang utama. Dan itu perintah firman Tuhan. Coba sekali lagi Meto, bacakan tadi ayat 10 ya. Ayat berapa itu? Kepada saudara seiman. 10. Iya, 10, silakan. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, Iya. tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya. Ini yang terutama ya, terutama yang pertama yang berada dalam prioritas kita. Saudara seiman. Saudara seiman ya. Keluarga kita tentu seiman ya, keluarga seiman. Karena dalam gereja pun Tuhan mau supaya kita menjadi keluarga juga. Amin Bapak Ibu. Amin. Ini kerinduan kita, ini harapan kita, dan saya yakin ini harapan Tuhan supaya jemaat itu menjadi sebuah keluarga. Dan itu yang terjadi kalau kita baca dalam Kisah Para Rasul. Mereka sebenarnya belum melakukan sesuatu keluar, tetapi mereka yang di dalam saja yang menjadi orang Kristen pada saat itu, mereka saling melakukan yang baik. Dan orang melihat ini persekutuan yang sangat baik, ini persekutuan yang sangat indah. Mereka belum melakukan sesuatu untuk keluar, baru sama mereka saja. Ini yang kita rindu terjadi kembali, terwujud kembali tengah-tengah gereja kita. Kemudian yang ketiga, berbuat baik kepada semua orang. Kita baca bersama, 1, 2, 3. Berbuat baik kepada semua orang. Berbuat baik kepada semua orang. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua orang, Bapak Ibu? Pertama, supaya kita menjadi kesaksian. Kita sudah baik di dalam gereja, sudah baik sesama kita, tetapi kita juga Tuhan minta berbuat baik kepada sesama di luar sana, kepada semua orang, tanpa harus memandang bulu, tanpa harus bertanya kamu siapa, kamu dari mana, kamu agama apa, kamu suku apa, tanpa harus melihat semua itu, tetapi dikatakan kepada semua orang supaya kita menjadi kesaksian. Hidup kita bisa menjadi kesaksian, menjadi terang, dan pada akhirnya nanti supaya banyak orang yang percaya kepada Yesus. Melalui perbuatan yang baik kita kepada orang, orang akan cari tahu siapa kita. Orang akan mencari tahu apa yang kita percaya, mengapa kita melakukan semua itu.
Dan saat itu kita punya kesempatan untuk bersaksi, menyampaikan Injil kepada mereka, sehingga mereka percaya kepada Yesus. Yang ketiga, supaya semua orang memuliakan Bapa kita yang di sorga. Lewat perbuatan baik kita kepada orang lain, maka mereka juga memuliakan Bapa di sorga. Ini firman Tuhan. Coba Matius 5 ayat 15 ya. Meto, Matius 5 ayat 15. Matius 5 ayat 15 sampai 16. Iya. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah rantang, Iya. melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Iya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Amin. Ini kerinduan kita. Kerinduan kita adalah supaya semua orang melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di sorga. Iya. Memuliakan Bapa di sorga. Ada ayat pendukung, silakan Meto. Filipi 4 ayat 5. Filipi 4 ayat 5. Jadi kita berbuat baik kepada semua orang supaya Bapa dimuliakan. Ini ada lagi satu ayat, ya. Mengapa kita harus berbuat baik kepada semua orang? Silakan. Filipi 4 ayat 5. Iya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Iya. Tuhan sudah dekat. Amin. Iya. Tadi supaya Bapa dimuliakan, sekarang Tuhan sudah dekat. Hari Tuhan sudah dekat. Hari Tuhan sudah dekat. Ya. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Jadi kebaikan itu jangan hanya di hati, harus dipraktekkan. Apa yang baik di hati itu harus ditunjukkan. Oh, saya baik kok, hati saya baik. Seringkali begitu ya. Hati saya baik kok, enggak ada dusta, hati saya jujur. Tetapi enggak terlihat. Tapi di sini katakan, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Kebaikan hati kita itu harus ditunjukkan dengan perbuatan sehingga orang tahu ya, bahwa memang kita baik adanya. Baik adanya. Tuhan mau kita benar-benar baik. Benar-benar baik itu menjadi buah kita. Karena kita sungguh-sungguh ada dalam kepenuhan Roh Kudus. Ini menjadi buah yang wajar. Jadi bagi kita yang penuh dengan Roh Kudus, ya, Galatia pasal 5 itu, ya, maka buah itu akan muncul. Ya. Seperti buah mangga itu selalu muncul dari pohon mangga. Saudara tidak pernah melihat buah mangga muncul dari pohon pisang. Betul ya? Ya. Demikian juga buah roh muncul dari roh yang ada pada kita. Itu secara wajar, secara normal. Ya. Kebaikan itu akan menjadi buah. Tidak ada sesuatu yang dipaksakan di sana. Itu normal, itu wajar, itu lumrah, itu biasa. Ya. Bukan sebuah kepalsuan. Bukan kebaikan palsu. Bukan kebaikan terpaksa tadi. Maka kita harus segera minta ampun kepada Tuhan. Jika kebaikan kita masih terpaksa, kebaikan apapun itu, kalau masih terpaksa, itu belum asli. Ibadah baik, Bapak Ibu? Baik? Iya. Tapi kalau ibadah masih terpaksa, itu belum baik. Ya terpaksa ibadahlah karena memang saya orang Kristen. Ya terpaksa ibadahlah karena memang saya hamba Tuhan. Ya terpaksa ibadahlah karena saya memang menyampaikan firman Tuhan. Itu belum baik. Ya terpaksa ibadahlah. Ya. Semangat dalam ibadah memuji Tuhan itu baik, Bapak Ibu? Baik. Ya. Tapi kalau kita hanya semangat karena kita melayani, ya saya melayani Tuhan, saya WL, ya saya harus semangat. Itu terpaksa. Nanti pembuktiannya ketika kamu tidak WL, apakah kamu semangat itu? Itu baru benar. Ya. Harus sama semangatnya. Apakah kita di depan sini atau kita di sana? Menjadi jemaat biasa. Harus sama, baru itu benar-benar murni. Kebaikan yang benar-benar asli.
Kita mau yang asli, amin. Pak Utagal mau saya berikan emas tapi palsu? Lebih baik mana? Pak Utagal saya kasih emas 1 kilo palsu daripada 1 gram asli. 1 gram asli. Jadi lebih baik sedikit tapi asli, amin. Daripada begitu gimana tapi nggak asli. Kemarin waktu kampanye itu ya, saya ketawa-ketawa lihat YouTube itu. Ya. Banyak yang buat memes kayak gitu ya. Pokoknya potongan-potongan lah. Jadi waktu kampanye kemarin itu tiba-tiba banyak orang baik. Ternyata diketahui orang-orang baik ini karena dia caleg. Jadi orang buat di YouTube itu ya, di media itu. Bapak kok baik? Bapak caleg ya? Jadi dia nggak, kalau sudah baik itu karena caleg gitu ya. Mungkin bapak ibu baca juga itu, lihat juga itu ya. Kok tiba-tiba baik? Tiba-tiba senyum. Ternyata caleg. Nah sekarang caleg-caleg itu kemana? Iya, itulah kebaikan-kebaikan yang ada maunya ya. Kebaikan-kebaikan yang ada maunya. Itu bukan asli. Ada pencitraan-pencitraan ya yang kita lihat. Tiba-tiba baik semua orang-orang itu, bapak-bapak itu ya. Ternyata karena dia caleg untuk mendapatkan hati warga supaya nyoblos dia. Sekarang udah bubar ya. Gak ada lagi tuh. Tetapi Tuhan mau kebaikan kita itu adalah yang asli. Amin. Iya. Sebelum saya mengakhiri, saya ajukan pertanyaan ya. Ada 2 pertanyaan. Pertama, sampai kapan kita harus berbuat baik? Apakah ada batas waktunya? Tidak. Ya. Coba ya kita kembali ya. Tadi saya lewatkan karena saya berikan poin. Silakan, Meto. 10. Iya, Galatia 6 ayat 10. Karena itu selama masih ada Iya. bagi kita, Ya. marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Sampai kapan saudara? Selama Masih ada kesempatan. masih ada kesempatan bagi kita. Selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik. Ya. Berarti Bapak Ibu ya, ada waktu nanti, ya, kita tidak bisa lagi berbuat baik loh. Ada waktu nanti kita tidak punya kesempatan untuk berbuat baik. Mungkin jarang kita pikirkan ini. Pasti ada kok waktu untuk berbuat baik. Ada waktu, tidak ada lagi kesempatan untuk berbuat baik, Bapak Ibu. Ya. Contohnya ini, sesuatu perbuatan baik, datang ibadah semacam ini, setia beribadah, itu sesuatu yang baik. Tetapi kalau Tuhan izinkan suatu saat kita tidak lagi punya kesehatan, ya, tidak bisa lagi datang ke tempat ibadah, maka habis kesempatan untuk berbuat baik dalam hal ibadah. Kenapa? Karena kesehatan sudah ambruk, sudah menurun. Tidak bisa lagi jalan ke gereja. Kalau perbuatan baik kita berbagi misalkan, masih ada uang, ya kita bisa berbuat baik. Tetapi ketika sudah nanti tidak ada uang, maka kesempatan untuk berbagi itu sudah hilang. Itu sebabnya Tuhan katakan, Paulus katakan di sini, selama masih ada kesempatan bagi kita. Kesempatan berbuat baik bagi kita masing-masing itu berbeda. Karena apa yang kita miliki itu berbeda. Ada yang memiliki waktu, ada yang memiliki keahlian, ada yang memiliki uang lebih, ada yang memiliki tenaga, macam-macam. Dan kalau kita gunakan itu adalah kesempatan untuk berbuat baik. Ya. Ingat Bapak Ibu, ada waktu, tidak ada kesempatan lagi. Ada waktu, tidak ada kesempatan lagi untuk berbuat baik. Ada masa itu. Kita mau berbuat baik pun tidak bisa lagi.
Bahkan kitab Amos katakan, suatu kali kelak orang mencari firman Tuhan, tidak ada lagi, saudara. Orang mau mendengarkan hamba Tuhan, tidak ada lagi. Ya. Mereka pergi ke utara, pergi ke selatan, timur, barat, mencari firman Tuhan, tetapi mereka tidak dapatkan lagi. Itu Amos pasal 8. Kita mendengarkan firman Tuhan sesuatu yang baik. Kita lapar dan haus akan firman Tuhan, itu sesuatu yang baik. Tetapi akan ada waktunya Tuhan mengirimkan kelaparan itu, sehingga kita cari pun tidak bisa lagi. Maka kesempatan yang terbaik itu adalah sekarang. Amin. Jangan tunggu besok. Besok aja berbuat baik. Besok aja beribadah. Besok aja pelayanan. Besok aja setia. Enggak ada yang tahu. Bahkan yang paling ekstrimnya, tidak ada kesempatan berarti Tuhan sudah mengambil nafas kita. Jangankan Tuhan mengambil nafas kita, kita sakit aja sudah tidak bisa lagi ibadah. Kita miskin aja sudah tidak bisa lagi berbagi. Maka Tuhan katakan, selama masih ada kesempatan, dan saya yakin hingga pada hari ini kita masih memiliki kesempatan itu. Amin. Gunakan itu baik-baik untuk melakukan yang baik. Ya. Jadi Bapak Ibu, kita belajarlah Bapak Ibu ya. Senyumlah kepada saudara. Amin. Ini kesempatannya. Coba senyum dulu Bapak Ibu. Ya, sapalah lebih dahulu. Ya, salamlah tangannya. Ya. Datangi dia lebih dahulu. Saya Bapak Ibu ya, sebisa-bisanya saya. Ya. Kalau saya lewat misalkan, saya sapain Bapak Ibu yang di jalan itu. Mungkin nomor saya itu kadang saya cariin nggak ada orang, berarti saya lewat aja. Saya buka jendela mobil saya sapa itu, Namboru, lewat Namboru. Saya sapa itu. Malahan belakangan saya takut anak-anak ngejar saya ya. Kadang ke mobil itu mereka. Takut juga saya, karena saya sapain anak-anak itu. Ya. Jangan kita menunggu. Ya. Saya melihat ya beberapa jemaat itu menunggu disalamin ya. Sekali-sekali kita lah yang datang. Amin. Haleluya. Itu sederhana. Jadi jangan langsung berpikir, oh, Saud Siombing ini mau minta duit saya. Enggak. Berbuat baik dari hal kecil. Senyumlah. Apa susahnya sih? Ya kan? Oh, saya udah senyum sama Pak Utagal, tidak dibalas dengan senyum. Biar aja, nggak apa-apa. Amin. Karena dikatakan tadi jangan bosan-bosan. Senyum lagi minggu depan. Ya, senyum lagi, ya kan? Nggak dibalas juga, masih cemberut juga. Senyum lagi minggu depan. Iya. Kita memang mudah sekali ya untuk menghakimi orangnya. Wah, sombong kali Mama si Anu itu. Mama si Yemima itu katanya kan. Mana Mama Yemima? Kenapa sombong, Bu? Iya, tadi di pasar papasan nggak ditegurnya saya. Pertanyaan saya adalah, Anda tegurin nggak dia? Kenapa mesti dia yang negor? Siapa tahu dia lagi cari bawang atau apa sehingga tidak perhatikan saudara. Ya, kita lah yang negor karena kita yang melihat. Jangan-jangan Mama Yemima tidak melihat, tidak konsentrasi. Tapi itulah manusia Bapak Ibu ya. Kalau untuk menghakimi orang, sombonglah, ya, gampang sekali. Kita katakan orang sombong karena tidak menegur kita. Tetapi kita tidak menegur dia juga, berarti sama sombongnya ya. Kecuali saya menyapa Bu Monang tidak menyapa saya, baru boleh saya katakan Bu Monang sombong. Tetapi kalau sama-sama tidak menegur, sama sombongnya, amin. Mengerti ya? Seringkali kita menuding orang, sombong kali si Meto itu, sombong kali Kak Novi itu. Tidak menyalam saya tadi. Kenapa mesti kami yang menyalam? Kenapa mesti kita tungguin Pak Utagal yang menyalam kita sih? Ya.
Ayo kita mulai dari hal-hal sederhana. Karena kalau untuk senyum saja kita mahal, apalagi kasih duit, saudara. Amin. Apalagi kasih beras 25 kilo. Senyumnya aja pun mahal kok. Nyapa pun susah kok. Jadi kita mulai dari sesuatu yang tidak merugikan kita. Ya. Bayangkan kalau jemaat ini sama-sama senyum, saling menyapa, saling mendahului, memberikan hormat. Bukan begitu ya? Betapa indahnya komunitas kita. Amin Bapak Ibu. Ya. Janganlah mesti Bapak Gembala yang dari sana, ya. Sekali-sekali bisa juga jemaat yang datang ke Pak Gembala. Ya, dari situ dulu Bapak Ibu. Saya katakan ini kesempatan terbaik kita hari ini. Besok belum tentu. Ada pernah saya mau menyalam hamba Tuhan. Saya sama sekali tidak tahu Bapak Ibu ya. Saya mau menyalam beliau. Ternyata dia tidak bisa mengangkat tangannya pun sudah nggak bisa. Udah lumpuh. Untuk mengelurkan tangannya pun untuk menyambut saya nggak bisa. Jadi saya harus mengambil tangannya. Waduh. Ini yang dimaksud oleh Tuhan di sini. Ada kesempatan kita tidak bisa berbuat baik lagi, maka lakukan sekarang. Ini adalah kesempatan yang terakhir. Kan indah sekali kesannya nanti. Misalkan saya menyalam saudara, saya senyum kepada saudara. Kesan terakhir dari saya, oh iya, minggu kemarin terakhir kali saya menyalam beliau dan dia tersenyum. Kalau misalkan saya meninggal besok ya, amin ya. Bukan maksudnya meninggalnya, maksudnya bukan meninggalnya, maksudnya kesan terakhir itu. Kesan terakhir dengan saya itu, saya tersenyum kepada saudara, saya menyelam saudara. Karena kita tidak tahu kapan kita Tuhan panggil. Itu yang saya wanti-wanti dalam diri saya. Jangan sampai kesan terakhir orang-orang kepada saya itu sesuatu yang ganjil, yang buruk. Maunya kesan yang baik. Ya. Pertanyaan kedua, perbuatan baik apa menurut saudara yang terbaik? Ya. Perbuatan baik apa yang paling baik, yang terbaik? Ini pertanyaannya, kita renungkan ya. Tadi semua contoh-contoh itu baik. Berikan senyum baik, berikan salam baik, nyapa baik, ramah tamah baik, berikan duit itu baik. Bahkan kita menyekolahkan orang lain, mungkin berikan beasiswa sampai dia kuliah segala macam, itu baik. Semua itu baik. Tetapi apa yang terbaik? Saya jawab saja. Ketika kita bisa membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Amin. Nah, enggak amin ini ya. Membawa jiwa kepada Tuhan. Amin. Iya. Artinya melalui kita orang mengenal Kristus. Mengapa itu yang paling baik? Karena itu mengakibatkan dia atau menyebabkan dia masuk surga. Amin. Semua perbuatan baik kita itu selama di bumi ini, saudara. Saya berikan saudara makan kenyang 1 hari. Saya berikan saudara 100.000 mungkin kenyang berapa kali makan. Saya berikan beasiswa mungkin bisa berhasil dalam dunia ini. Apapun yang kita sebutkan, semua yang baik, selama semua masih berkutat pada yang jasmani, itu hanya untuk dunia ini. Tetapi ketika satu orang mendengarkan Injil dari mulut kita, mendengarkan kabar baik dari mulut kita, dan dia percaya kepada Yesus, dia selamat. Wah, itu nilainya itu luar biasa. Ya. Luar biasa. Saya bicara dengan anak bimbingan saya, mahasiswa skripsi. Ya. Dia seorang driver ya, driver Maxim. Selain dia kuliah, dia cari kerja begitu untuk menafkahi dirinya dan mengurus semua biaya kuliahnya, dan dia nyetir itu. Dia beli mobil satu, dia cicil mobil, dan saya sangat terkesan dengan dia. Dia katakan,
waktu saya nyetir ini, ketika ada penumpang itu saya ajak bicara. Kalau bisa saya ngomongin firman Tuhan. Ketika dia Kristen, saya tanyain dia di ibadah apa enggak. Ketika tidak ibadah, saya tunjukkan tempat ibadah. Jadi pikirannya itu saudara, soal jiwa-jiwa. Dan bagi saya ini semua pekerjaan ini hanya sampingan. Tetapi saya adalah hamba Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan. Oh, ini luar biasa Bapak Ibu. Dan saya bimbing dia. Dia janji nanti datang. Dia akan bawa keluarganya nanti di Simol tapi ya. Ini sesuatu contoh yang baik. Ya. Dan saya pikir itu sesuatu yang sangat normal ya. Karena dia bawa sewa, mungkin perjalanannya katakan 15 menit, dia menyampaikan satu firman Tuhan. Tidak perlu sampaikan dari Yohanes 3 ayat 16 dan sebagainya. Tapi sampaikan firman Tuhan sepatah kata, dia menerima. Dia dibawa kepada Tuhan. Dia merenungkan itu. Ya. Dia diselamatkan. Itu luar biasa. Dan banyak jiwa-jiwa yang dia janjikan akan dia bawa. Nah, seringkali kita sudah sangat dekat dengan orang, sama-sama ke kafe, sama-sama nongkrong minum kopi, sama-sama mancing, sama-sama ke pasar kemana-mana. Bertahun-tahun sangat akrab, tetapi sepatah kata firman Tuhan tidak pernah nyampe ke dia. Itu sangat disayangkan Bapak Ibu ya. Padahal apa yang kita sampaikan ini ketika dia menerima, dia akan selamat dan masuk surga. Amin. Coba kita pikirkan itu baik-baik Bapak Ibu. Mungkin pikiran kita macam-macam, tetapi ini adalah perbuatan baik yang paling baik, membawa orang kepada Tuhan. Mengapa selalu Bapak Gembala sampaikan dulu ya, ketika kami belum menjadi hamba Tuhan, dia selalu sampaikan bahwa pekerjaan seorang hamba Tuhan, melayani Tuhan semacam ini, menyampaikan firman Tuhan adalah pekerjaan yang paling mulia. Dan saya renungkan itu Bapak Ibu, dan sekarang saya semakin meyakini. Mengapa? Karena dengan pelayanan ini, saudara yang telah selamat ya dikuatkan, tetap bertahan dalam keselamatan itu. Itu yang kami kerjakan. Untuk itu kami tidak pernah lelah menyampaikan firman Tuhan. Karena ketika firman Tuhan itu sampai di hati saudara, dan saudara menghidupinya, di sana saudara sedang mengerjakan keselamatan itu. Amin Bapak Ibu. Amen. Ya, itu yang paling utama, itu perbuatan baik yang paling baik. Maka coba kita pikirkan cara untuk membawa jiwa kepada Tuhan. Ya. Dikatakan sampai menuai. Kalau kita tidak menjadi lemah, kita akan menuai dari perbuatan baik ini. Coba sekali lagi ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Iya. Karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Iya. Tuhan menjanjikan kita akan menuai dari perbuatan baik kita. Amin. Saya pernah menjadi sales, saudara. Penjual, macam-macam yang saya jual. Ada lipstik wanita, ada parfum, ada sarung remote TV. Pokoknya macam-macam. Ada satu ajaran yang diberikan oleh senior saya atau mentor saya. Dikatakan begini. Semakin banyak orang yang mengatakan tidak, semakin dekat orang yang mengatakan iya. Karena memang kami door to door ya, dari rumah ke rumah. Ya, ke rumah si A, tidak. Artinya tidak beli ya. Ke rumah si B, tidak. Tetapi karena doktrinnya seperti semakin banyak orang mengatakan tidak, semakin dekat orang yang mengatakan iya. Maka kami jalan terus seharian. Si C, iya. Ya. Berarti dapat satu. Ya, dapat profit satu. Kemudian si C lagi, no, tidak. Si D lagi, tidak. Kami jalani terus, dan itu benar. Jadi jangan jemu-jemu berbuat baik sampai kita menuai dari perbuatan baik itu. Ya. Karena Tuhan katakan, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya, kita tidak berhenti berbuat baik. Seringkali berkat kita itu sudah sangat dekat, saudara. Tapi karena kita sudah lemah, sudah bosan,
sudah berhenti, maka tidak sampai kepada berkat itu. Amin. Tapi kalau kita tetap melakukan itu, kita akan menuai. Kita akan menuai. Saya yakin perbuatan baik apapun yang kita lakukan ada tuaiannya. Itu firman Tuhan. Demikian juga yang buruk, saudara. Ya, saya tidak perlu bahas itu yang buruk. Saya mau yang terjadi itu kepada kita adalah yang baik. Amin. Ya. Saya tidak mau hal-hal yang buruk terjadi pada kita. Saya mau hal-hal yang baik. Tahun penuaian, saudara juga harus menuai yang baik di dalam tahun ini. Maka tetap melakukan yang baik. Karena ini adalah janji Tuhan. Saya tutup di sini, saudara. Ya, saya senang kita baca bersama untuk mengakhiri perjumpaan kita. Kita baca closing. 1, 2, 3. Orang yang menabur kebaikan akan menuai kebaikan pula. Ini firman Tuhan. Orang yang menabur kebaikan akan menuai kebaikan. Menabur banyak kebaikan, menuai banyak kebaikan. Ini firman Tuhan bagi kita pada siang hari ini. Lain selanjutnya saya serahkan Bapak Gembala, silakan.